Selamat berjumpa kembali, saya Romo Gregory Harapan SPD akan membawakan renungan untuk hari Minggu biasa ke-18 tahun C 2022. Segala sesuatu adalah sia-sia. Gugat Kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah memberikan kritikan kepada orang yang tidak menghidupi imannya. Pengkhotbah mengecam orang yang salah menentukan prioritas hidup. Ia dengan lantang melawan praktek manusia zamannya yang menomorduakan kebaikan umum dan kehendak Allah. Lebih sadis lagi kalau orang mulai mengklaim dirinya sama seperti Allah atau menggantikan Tuhan dengan Allah-Allah lain ciptaannya. Allah baru orang zaman ini adalah gadgetnya, handphone, tablet, laptop, komputer, atau kegemaran lainnya. Orang bisa menghabiskan waktunya berjam-jam sehari dengan gadget, tetapi lupa untuk meluangkan sedikit waktu dengan Tuhan. Segala sesuatu akan sia-sia kalau kita tidak memiliki pegangan hidup. Benar bahwa segala sesuatu adalah sia-sia kalau manusia salah menentukan prioritas dan arah hidupnya. Kalau manusia hanya mengarahkan hidupnya pada hal-hal duniawi, maka akan berujung pada kebinasaan. Kita harus menata kembali hidup kita dengan membuat keseimbangan antara yang duniawi dan rohani, antara yang sesaat saja dan untuk yang jangka panjang sifatnya. Yang membuat hidup kita berarti atau sia-sia adalah diri kita sendiri. Kalau mau hidup ini berarti, lakukanlah hal-hal yang mendatangkan kebaikan, kebenaran, keadilan, dan kedamaian serta kesejahteraan. Kita harus memihak pada budaya kehidupan. Budaya kehidupan adalah membiasakan segala sesuatu yang baik dan menghargai martabat manusia. Fokus pada hal-hal yang positif. Mengapresiasi hal-hal baik yang orang lain lakukan. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari segala sesuatu yang kita lakukan. Di atas semuanya itu, jangan pernah melupakan Tuhan, memohon berkat dan penyertaannya. Semua yang kita cari dalam hidup ini tujuannya untuk mencapai sukacita dan kesejahteraan jiwa raga. Kita senang, tetapi orang lain jangan dikorbankan. Atau sebaliknya, orang lain senang, kita jangan dikorbankan. Jangan menjadi pembunuh berdarah dingin yang menghancurkan karakter orang lain. Orang yang dipenuhi dengan sukacita batinnya adalah dia yang senantiasa bisa melihat kehadiran Allah dalam diri sesamanya. Dia yang senantiasa bisa melihat kebaikan di tengah lautan keburukan dalam kehidupan setiap hari. Dia yang senantiasa menemukan seberkas cahaya terang di tengah kegelapan yang menyelimuti hidup. Dia yang bisa menemukan hal positif dalam setiap kesulitan, tantangan, keterpurukan, atau kesusahan yang dialami. Orang seperti ini senantiasa memiliki kepribadian yang tangguh, sabar, rendah hati, dan selalu dipenuhi dengan kedamaian. Ia tidak mudah diombang-ambingkan oleh riakan situasi yang dijumpai. Kualitas diri seseorang ditentukan oleh berapa besar kekayaan batinnya yang dia miliki. Yang membuat orang bahagia dalam arti yang sesungguhnya, yaitu kalau ia memiliki keseimbangan antara yang batinnya dan jasmaninya. Orang yang kaya batinnya pasti selalu dipenuhi dengan sukacita dan damai. Orang yang kaya secara materi belum tentu mengalami kegembiraan dan kedamaian, karena selalu dikejar-kejar oleh bayang-bayang kekayaannya. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Beralasan sekali kalau kita Pengkhotbah mengatakan segala sesuatu sia-sia belaka, tidak abadi. Apakah faedah yang diperoleh orang dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari kalau semuanya itu tidak diarahkan kepada sukacita dan kedamaian dalam hidup? Yang sia-sia adalah yang tidak didasarkan pada ketulusan dan kerendahan hati, kemurnian dan kepolosan iman.
keterbukaan, dan saling pengertian yang tidak terarah kepada kepentingan bersama, kepada keluhuran dan kemuliaan Allah. Kalau hal-hal di atas absen dalam hidup seseorang, maka sia-sialah dia hidup dan menghuni bumi. Agar kita tidak masuk dalam kategori yang sia-sia di bawah kolong langit ini, maka mari kita hidup dengan ketulusan, kerendahan hati, kemurnian dan kepolosan iman yang terarah kepada kepentingan bersama, serta demi keluhuran dan kemuliaan Allah. Kita telah dibangkitkan Kristus dari keterpurukan dosa, berkat kematian dan kebangkitannya. Karena itu, pikirkan perkara yang di atas, di mana Kristus berada. Ia duduk di sebelah kanan Allah. Hal-hal inilah yang membuat hidup kita lebih bermakna. Kesia-siaan yang dibahasakan oleh kitab Pengkhotbah diperjelas oleh Paulus dalam suratnya kepada orang Kolose. Ia memberi penegasan serta contoh-contoh yang jelas. Menurutnya yang sia-sia itu adalah hidup yang terarah pada hal-hal duniawi, mendewahkan kenikmatan dunia, percabulan, kenajisan, hawa nafsu jahat, keserakahan, dan penyembahan berhala, dusta, pengkotak-kotakan orang, orang Yunani, orang Yahudi, orang budak, orang merdeka. Singkatnya, semua yang buruk dan jahat, itulah yang membuat manusia menjadi makhluk yang sia-sia. Kenakan hidup Kristus supaya kita selamat. Bisa dibaca dalam surat Rasul Paulus kepada orang Kolose bab 3 ayat 1-5, ayat 9-11. Dalam cerita Santo Lukas, Yesus menolak menjadi hakim dalam perselisihan tentang warisan duniawi. Apa yang diminta oleh orang kaya kepada Yesus adalah sebuah simbol kesia-siaan. Fokus perhatian si kaya itu yakni lumbung, gandum, dan harta duniawi lainnya. Sesudah itu ia berorientasi pada kenikmatan. Istirahat, makan minum, bersenang-senang, berfoya-foya. Warisan duniawi tidak menjadi jaminan untuk orang masuk ke dalam kerajaan surga. Kekayaan dalam Kristuslah yang menjadi jaminan dan bekal untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Mari kita budayakan budaya kehidupan, yaitu mengutamakan hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang jahat. Ciptakanlah damai dan sukacita dalam hidupmu setiap hari. Tuhan memberkati.